wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat seluruh Dewan Juri DMI Kota Denpasar, dan yang saya cintai dan insya Allah dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh penonton sekalian. Tujuan saya berdiri di sini bukan untuk memamerkan pakaian yang sederhana ini, bukan pula untuk mempromosikan kerudung yang membuat cantik ini, namun tujuan saya berdiri di sini adalah untuk menceritakan sebuah kisah sejarah yang hampir terlupakan, yaitu hijrah Rasulullah dari kota Mekah hingga kota Madinah. Pada penasaran gak ceritanya? Dengerin baik-baik ya. Kisah Rasulullah SAW dari kota Mekah hingga kota Madinah. Pada suatu hari, tepat tanggal 28 Safar, sekelompok kaum Quraisy mengepung rumah Rasulullah. Untuk apa? Supaya mereka ingin membunuh Rasulullah. Kenapa? Supaya Rasulullah nggak jadi hijrah ke Madinah. Namun ekspektasi tidaklah sesuai dengan realita. Rasulullah keluar dari rumahnya dengan menggenggam pasir untuk melemparkan ke atas kepala kaum Quraisy tersebut seraya membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alshayna fahum la yubashirun. Wow, apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun kaum Quraisy yang mengetahui bahwa Rasulullah telah keluar dari rumahnya. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan, namun bersembunyi terlebih dahulu di dalam gua Sur. Setelah itu, kaum Quraisy tersebut mendobrak, memaksa masuk ke rumah Rasulullah dan melihat yang tidur di atas kasur Rasulullah bukanlah Rasulullah, melainkan sahabat Rasul, menantu tercinta Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian kaum Quraisy tersebut merasa marah sehingga mereka mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu menemukan Muhammad dan barang siapa yang mampu membunuhnya mendapatkan imbalan berupa 100 ekor unta. Setelah beberapa hari, kaum Quraisy mencari Muhammad, mereka lelah dan akhirnya mereka tiba di depan Gua Sur. Mereka mengira bahwa Rasulullah berada di dalam Gua Sur. Tetapi mereka juga nggak percaya. Kenapa? Karena di dalam Gua Sur tersebut banyak terdapat sarang laba-laba dan terdapat pula sarang burung merpati yang ada telurnya. Jadi bagi mereka nggak ada kehidupan di dalam Gua Sur tersebut. Kemudian 3 hari 3 malam berlalu, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Tapi di tengah perjalanan Abu Bakar merasa sedih, merasa gelisah. Kenapa ia merasa gelisah? Karena ia merasa bahwa perjalanannya kali ini akan terhalang kembali. Tak lama kemudian terdengarlah hentakan kuda yang lari begitu cepat ke arah Rasulullah. Dan terdengar pula teriakan seorang pemuda. Hei Muhammad, berhenti engkau, aku akan membunuhmu. Hei Muhammad, dengarlah aku, berhenti engkau, aku akan membunuhmu. Allah tidaklah diam. Allah gelincirkan kuda tersebut, Allah jatuhkan kuda tersebut, hingga pemuda tersebut terplontang-planting. Pemuda tersebut akhirnya meminta maaf kepada Rasulullah, dan pemuda tersebut berjanji tidak akan memberitahukan kepada kaum Quraisy satupun bahwa ia telah melihat Rasulullah. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah.
Tepat tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah tiba di kota Madinah. Di kota Madinah, Rasulullah disambut sangat meriah. Semua orang bersenang, semua orang bernyanyi, semua orang bernari. Tola al-badru alaina min saniyadil wada wajaba syukru alaina mada alillahi da. Begitulah kisah Rasulullah dakwah dari kota Makkah hingga kota Madinah. Jadi kita sebagai generasi muslim yang masih muda, sebagai generasi pemuda, kita harus mencontoh sikap Rasulullah yang tidak pernah mengenal menyerah, selalu bersemangat dan selalu meminta izin serta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi pergi mengaji bersama Ustadz Narji. Insya Allah kita bertemu lagi, tak usah malu nak minta selfie. Kesalahan adalah milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.